Oke, sudah direkam. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Terima kasih sudah datang di Power Focus pagi 10 Juli tahun 2017, hari Senin. Dan bagaimana keadaannya semenjak hari Sabtu dan Minggu liburan? Semoga juga baik-baik saja ya Bapak Ibu ya. Dan sebelum kita mulai, kita akan bahas terlebih dahulu tentang ISG kemarin. Oke. Power Focus pagi Senin 10 Juli 2017 dan IHSG kemarin ditutup melemah, kehilangan 34 poin atau 0,5%. Kehilangan tersebut itu dikarenakan memang satu, yaitu 9 dari 10 sektoral melemah, dan kita perhatikan hanya satu yang menguat, yaitu finance 0,08% di level 957, sedangkan 9-nya melemah. Kita perhatikan properti yang paling lemah di minus 1,38% di level 495. Lalu juga yang kedua kita bisa perhatikan consumer goods juga melemah minus 1,03% di level 2507, dan juga sektor energi salah satunya mining, agriculture juga melemah ini, dan basic industri juga melemah. Kita perhatikan manufaktur juga melemah, dan kemarin juga asing mencetakkan net sale-nya sebanyak 332 miliar. Ini juga sudah 4 kali berturut-turut dari mulai hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Ini hasil mencetakkan net sale-nya 332. Dan melihat potensi kemarin, saya memprediksikan, maksud saya kami akan memprediksikan ISG akan rebound, maksudnya akan rebound, namun akan penguatannya terbatas dengan bergerak di kisaran level support 5.795 dan level resistennya di 5.850. Dan saya sarankan juga pelaku pasar juga memperhatikan saham-saham yang bergerak di sektor energi, khususnya di crude petroleum and natural gas production, karena kalau kita perhatikan kemarin oil itu ditutup melemah di minus 2,81% di level 44,23 per barel. Jadi ini biasanya ada 9 saham yang akan maksud saya 9 saham yang berada di sektor crude petroleum and natural gas and production, karena kan 9 saham ini bersektoral oil, dan ketika oil turun berkorelasi negatif terhadap saham-saham tersebut. Bisa diambil contoh Medco dan juga Elsa. Ini juga mohon diperhatikan Bapak Ibu, dikarenakan memang kalau kita perhatikan Medco dan Elsa ini pergerakannya turun sekarang dikarenakan memang oil cenderung melemah. Namun dari 9 perusahaan tersebut yang paling fundamentalnya cukup oke buat saya yaitu Medco ya, karena Medco sekarang sudah diversifikasi, salah satunya membeli saham AMNT, yaitu perusahaan yang bergerak di sektor tembaga dan emas. Jadi saya sangat respect terhadap perusahaan Medco, dikarenakan memang walaupun harga minyak melemah, namun mereka diversifikasi cukup baik. Salah satunya membeli saham AMNT, dan memang direncanakan juga AMNT ini akan IPO, cucu dari perusahaan Medco ini maksud saya akan IPO. Dan kita belum tahu, kita belum jelas apakah kapan dan di mana, maksudnya di tahun ini apakah tahun depan. Jadi memang masih follow juga nih untuk perusahaan MNT. Namun untuk secara energi crude petroleum ini memang masih potensi penurunan untuk saat ini, karena kan juga oil masih 44,23, dan memang sentimen oil ini menurun karena memang gas, maksudnya shale oil gas yang di Amerika memang diproduksi kembali lagi. Dan itu di luar ekspektasi pelaku pasar, sehingga oilnya juga cenderung melemah pada perdagangan hari Jumat kemarin. Lalu untuk global highlights, Hang Seng, Nikkei itu melemah. Hang Seng di level 25.340, Nikkei juga melemah di 19.929. Lalu yang menguat yaitu dari FTSE 100, itu indeks dari London, itu menguat 0,19% di 7.350. Dow Jones juga menguat 0,44% di 21.414, sedangkan EIDO melemah 0,19% di 26,87,
Gold kembali lagi, maksud saya ini sudah terkoreksi nih 1,04% melemah di 1212. Oil yang tadi kita bahas, sedangkan coal melemah juga 0,62% di level 79,80. CPO akhirnya melemah juga selama berapa hari, 3 hari atau 4 hari itu ya. CPO ini menguat dan memang di hari Jumat ditutup melemah di 0,37% di level 2688, sedangkan USD terhadap rupiah, mata uang dolar terhadap rupiah itu menguat 0,05% di level 13.399, hampir mendekati 13.400. Oke, kita lanjut masuk ke pertama. Sebentar, ini ada error. Oke, ini news. Oke, bentar. Oke, news hari ini. Yang pertama dari nasional atau makroekonomi, libur Lebaran menggerus cadangan devisa. Versi kontan memang tren kenaikan cadangan devisa Indonesia ternyata tidak berlanjut, Bapak Ibu, dan mencatat posisi cadangan devisa akhir Juni 2017 sebesar 123,9 miliar. Jumlah ini turun 1,86 miliar dibandingkan posisi akhir bulan sebelumnya yang sempat menembus rekor tertingginya, yaitu 124,95 US dollar. Dan penurunan ini dikarenakan memang memenuhi kebutuhan likuiditas falas perbankan dalam menghadapi libur panjang Lebaran. Dan memang kalau saya lihat dari salah satu pejabat dari Bank Indonesia mengatakan bahwa penurunan ini memang hanya bersifat temporer dikarenakan tadi kebutuhan likuiditas falas perbankan yang akan menghadapi libur panjang Lebaran, dan juga masih ada optimis terhadap perekonomian domestik, yaitu masih positif dikarenakan pasca pencapaian investment grade, dan memang tidak terlalu dipusingkan dengan penurunan ini dan hanya temporer. Dan juga perhitungan Bank Indonesia, posisi cadangan devisa sampai akhir Juni 2017 masih kuat dan bisa membiayai 8,9 bulan impor atau 8,5 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah. Jadi memang secara makro Indonesia masih cukup baik ya, walaupun terkoreksi sehat saja untuk cadangan devisa. Lalu kita lanjut untuk sektor keuangan bank, ini versi kontan juga. NPL kredit komersial masih jadi ancaman. Untuk saat ini memang permasalahan sektor bank adalah NPL, Bapak Ibu, dan juga memang kredit macet sektor komersial ini semester 2 2017 masih menjadi perhatian dari beberapa bankir. Dan memang kalau kita perhatikan salah satunya BCA ya, pada kuartal 2 2017 beberapa bank mencatat kenaikan NPL sektor komersial. Misalnya BCA yang mencatat NPL komersial kuartal 2 2017 2,7% sampai dengan 3%, naik dari periode sama tahun 2016 sebesar 2,1%. Itu sudah diakui oleh direktur utamanya, yaitu Pak Jaya Setiatmaja. Dan memang untuk saat ini beberapa bank juga masih mengalami perubahan signifikan terhadap secara fundamental perusahaannya dikarenakan NPL tersebut. Dan itu juga terlihat dari sentimen beberapa, salah satunya yaitu sentimen di retail ya, dikarenakan juga retail sekarang lagi turun juga nih. Jadi memang bank sekarang lebih selektif untuk melihat potensi mana yang bagus untuk memberikan kredit kepada beberapa orang gitu ya. Jadi saya rasa keuangan bank ini di semester 2 bisa jadi kalau tidak dilakukan dengan baik bisa jadi di luar ekspektasi pasar, NPL bisa tinggi gitu untuk sektor keuangan dan bank. Namun secara pemasukan pendapatan bank masih cukup baik di dalam menjaga memaintain perusahaan, salah satunya selain kredit maupun juga masih ada juga pendapatan dari maksudnya dari deposito juga. Dan memang karena memang ada beberapa bank yang juga menaruh deposito kepada
perusahaan, maksud saya, dan juga masih ada investasi di keuangan bank, dan saya pikir ini masih cukup baik ya, walaupun memang sentimen negatif yaitu NPL ini yang mempengaruhi bank bisa turun juga. Terus yang kedua untuk emiten ini BRPT. Akhirnya BRPT setelah tanggal 8 Juni RUPS, yaitu RUPS SLB, yaitu RUPS luar biasa ini, akhirnya menyetujui akan ada stock split 1:2, yaitu saham BRPT yang semula nilainya 1.000 per saham akan berubah menjadi 500 per saham. Saya pikir bahwa BRPT ini sangat menarik ya Bapak Ibu, dikarenakan juga PE-nya masih 9,2, IPS-nya juga 323, beta 1,69, dan market cap-nya 20.800 bio. Jadi saya pikir ini sangat menarik ketika stock split, dikarenakan memang ketika harganya sudah di area 500, ini volumenya cukup besar ya buat saya pribadi, dan memang ini sangat menarik untuk BRPT sendiri. Apalagi BRPT sekarang juga mau ekspansi nih, salah satunya segera rampungkan akuisisi Star Energy. Dan memang rencananya perusahaan BRPT sedang lagi memproses rencana akuisisi sebagian besar saham Star Energy atau disebut SEGHL, dan memang rencananya ini merupakan kelanjutan atas penandatangan Supplemental Memorandum of Understanding MOU dengan dua pemegang saham SEGHL pada 21 Maret 2017. Dan memang manajemen BRPT belum mengungkapkan total nilai akuisisi atas sebagian besar saham Star Energy tersebut, tapi sekedar mengingatkan aja, di rapat umum pemegang saham luar biasa, BRPT menyetujui rencana menjaminkan saham PPIA atau PT Chandra Asri Petrochemical untuk mencari pinjaman, dan BRPT akan menjaminkan 850 juta saham PPIA untuk pinjaman sekitar 300 juta US dollar dari bank. Untuk banknya sendiri ini masih belum tahu ya bank apa yang akan mengambil saham TPIA untuk mendapatkan duit sehingga untuk mau bisa ekspansi untuk akuisisi Star. Oke. Terus yang ketiga, Roti, itu saham makanan. Nah, consumer good maksud saya, akan bangun 4-5 pabrik baru. Sejumlah ekspansi akan dipersiapkan oleh PT Nippon atau Roti dalam tahun-tahun mendatang. Salah satu bentuk ekspansi Roti adalah menambah 4-5 pabrik roti baru. Itu juga terjadi nanti pabrik itu akan salah satu di luar Pulau Jawa, dan juga yang kedua di Filipina. Nah, untuk Pulau Jawa nih masih belum tahu di mananya, dan memang dengan ekspansi tersebut Roti berencana akan memuluskan ekspansi ini dengan menambah dana melalui right issue. Nah, ini jadi menarik nih, kalau dia akan right issue, Roti akan menawarkan sebesar 1,15 miliar saham biasa dengan nilai nominal 20 per saham. Ini kecil sekali ya, 20 per saham. Meski demikian, Roti masih belum menyebutkan berapa harga pelaksanaan dari aksi ini. Jadi memang Roti akan merencanakan untuk RUPS dulu karena ekspansi right issue. Namun memang sentimen negatif dari Roti adalah maksud saya adalah sektor makanan ini memang sangat berkadaluarsa ya, kalau misalnya terlalu lama dijual namun tidak laku, sehingga mau akan return balik ke stoknya, dan itu juga sangat tidak kalau saya perhatikan secara sektor perusahaan yang bergerak di roti ini, saya kurang menarik ya, karena yang pertama itu secara penjualan menjualkan roti, dan memang itu kan terkadang roti ada kadaluarsa juga ya, jadi ketika nanti nggak laku dibalikin lagi ke distributornya dan kembali lagi ke roti. Jadi saya pikir ini malah jadi beban ya, penjualan nggak laku dan sebagainya, dan itu terlihat pada kuartal pertama roti penjualannya turun karena memang ada beberapa return pembalikan barang dari yang sudah dijual namun balik lagi karena tidak laku dan memang sudah expired juga. Jadi memang untuk saham roti saya tidak terlalu sarankan untuk bagi para pelaku pasar investor, karena memang saya melihat dari aspek tersebut. Namun kalau untuk trader mungkin ini bisa jadi salah satu sentimen positif, ini bisa salah satu untuk pergerakan nanti di harga saham bisa naik dan turun. Jadi saya pikir ini cocok juga buat trader, tidak untuk investor. Buat saya seperti itu, karena memang aspek roti dari penjualan dan produknya seperti itu.
Oke, kita akan lanjut ke analisis teknikal, Bapak Ibu. Oke, untuk yang sekarang jam berapa ya? Saya jadi lupa ya. Oh, jam malam. Oke, 10 menit lagi. Oke, yang pertama kita akan bahas tentang Adaro, saham Adaro. Kita lihat secara teknikalnya. Untuk Adaro memang saya perhatikan sekarang Adaro sudah mencari area bottom. Ini kita gambar area bottom nih. Oke. Oke, untuk Adaro, saya melihat yang pertama untuk saham Adaro ini masih dalam area sideways ya. Dan memang kalau saya perhatikan, ini untuk Adaro ini mempunyai support kuat di area support kuatnya di level 1570 sampai dengan 1600. Dan memang kalau saya perhatikan dari indikator volume yang turun dari perdagangan hari 3 Juli sampai sekarang memang volumenya menurun, dan dari indikator stokastik ini ada golden cross. Namun kalau saya perhatikan untuk saat ini Adaro masih sideways, cenderungnya melemah ya. Untuk Adaro saya sarankan untuk bisa kita spekulasi buy di area 1570 sampai dengan 1600. Namun untuk saat ini sekarang harga di 1610, saya sarankan untuk hold saja dulu Bapak Ibu, dikarenakan memang potensi untuk kita ambil harga bawah masih cukup menarik ya, walaupun secara stokastik ini sudah ada di area golden cross yang mengindikasikan memang adanya penguatan. Namun untuk saat ini saya melihat dengan adanya candle hammer, maksud saya candle bullish, candle bearish yang di bawah yang pada tanggal 7 Juli, jadi saya mengindikasikan masih ada pola penurunan di area support kuatnya di area 1570 sampai dengan 1600, dan nanti kita bisa spekulasi buy di area tersebut dengan target resisten dengan short term, dengan resistennya itu di 1680. Baru kita bisa untuk taking profit bagi yang trader. Jadi untuk saat ini saya sarankan untuk hold saja dulu, untuk tidak masuk dulu. Namun ada potensi nanti di 1570 sampai dengan 1600 kita spekulasi buy di area tersebut dengan target di 1680 resistennya. Ini untuk Adaro. Karena kalau saya perhatikan secara fundamental Adaro memang baik ya, dia punya kontrak udah dari kemarin-kemarin, maksud saya sudah taken kontrak dengan harga call yang menguat. Jadi saya pikir untuk saat ini Adaro masih bisa kita masuk ke dalam portofolio, dan juga kita bisa melihat nanti saham Adaro apakah pergerakannya bagaimana. Namun untuk saat ini saya mempunyai target buy di area 1570 sampai dengan 1600. Itu untuk Adaro, untuk kita nanti akumulasi buy di area tersebut juga. Terus yang kedua, kita perhatikan PTBA. Hari ini saya akan memberi informasi di PTBA. Oke, untuk PTBA ini menarik ya, karena memang chartnya sekarang sudah bergerak dalam tanda kalau saya gambarin ini kayak bentuk cup ya. Maaf, gambar saya agak jelek. Saya ulangin dulu nih. Nah, aneh. Oh, ini deh. Ini kayak bentuk cup ya. Ada kalau di sini disebut cup and handle ya.
Nah, bentuk ini sudah saya pikir ini sudah di area resisten ya Bapak Ibu ya. Kalau saya perhatikan ini areanya sekarang di harga 12.400 dan memang kalau saya perhatikan ini pergerakannya selama 4 hari ini berada di area tersebut nih. Kita perhatikan dari 4 Juli, terus 5 Juli, terus 6 Juli, lalu 7 Juli. Areanya tuh 4 hari masih di area tersebut nih. Ini mengindikasikan pola bullish ini sudah mulai nggak kuat nih. Beberapa minggu yang lalu itu sudah mulai nggak kuat untuk nembus di resisten kuatnya di 12.000, nah, di 12.425. Dan memang kalau saya perhatikan ini buat Bapak Ibu yang sudah punya sahamnya, ini juga bisa untuk potensi kita taking profit nih, estimasi rentangnya di 12.000 sampai dengan 12.400 untuk kita taking profit dulu, karena memang ada ini adanya penurunan koreksi sementara dikarenakan memang indikator stokastik ini sudah berada di area zona overbought yang mengindikasikan memang bullish sudah menguat namun tertahan, dan juga indikasi bahwa kekuatan bearish sekarang sudah mulai kekuatan bearish sudah mulai menguat, maksudnya bearishnya itu sudah mulai menahan kekuatan bullish sehingga bullish akan terjadi pelemahan, dan ini mengindikasikan bahwa adanya koreksi, dan saya estimasi rentannya kita bisa taking profit di 12.000 sampai dengan 12.400. Dan baru nanti ketika sudah mulai dalam penurunan kita bisa balik lagi untuk ngambil di area bottomnya. Untuk saat ini saya sarankan untuk Bapak Ibu yang PTBA, bila mana belum ada barang, saya sarankan untuk hold saja dulu, tidak masuk dulu. Namun untuk yang sudah punya barang dan ingin mempunyai taking profit, ini ada potensi untuk taking profit walaupun ini secara short term ini masih ada koreksi ke bawah sebentar. Namun untuk para investor saya sarankan untuk masih tahan saja dulu, karena memang investor pasti polanya jangka panjang, dan memang kita punya target di 14.000 itu untuk saham PTBA. Jadi untuk yang trader saya sarankan untuk kita taking profit, namun untuk investor yang rentannya lama ini bisa jangka panjang untuk PTBA. Lalu yang terakhir ini LPKR. Oke, untuk LPKR sendiri ini memang perusahaan yang bergerak dalam properti ya, dan memang kalau saya lihat dari jangka panjang LPKR ini trennya sideways, tapi sekarang sudah menurun ya. Saya gambarin. Malah udah bearish sih, kemarin masih sideways. Oke. Dan untuk saat ini memang kalau saya perhatikan LPKR ini sudah keluar ya dari zona ini internetnya. Bentar ya. Oke. Untuk LPKR sendiri memang kalau saya perhatikan ini saya sarankan untuk taking profit malahan nih. Ini banyak yang taking profit nih. Stokastik juga sudah area atas dan volumenya juga turun nih dari kemarin dari tanggal 4 Juli sampai dengan 6 Juli ini volumenya malah turun nih sampai tanggal 7 Juli ini. Saya mengindikasikan ini hari ini akan turun ya LPKR karena volumenya juga menurun dan sudah ada dead cross. Saya sarankan untuk Bapak Ibu taking profit ini momen, karena memang kalau saya perhatikan dari 4 Juli sampai di 7 Juli ini areanya di resistensi ini nih, kuatnya nih. Dan memang kalau saya perhatikan estimasi rentannya kita bisa jual di area 680 sampai dengan 700 ya. Untuk saham yang belum punya, maksudnya LPKR yang belum punya, saya sarankan untuk Bapak Ibu tidak membeli dulu untuk saat ini, tunggu dia sampai koreksi bawah. Dan memang support kuatnya itu kalau saya perhatikan di 630, maaf. Saya ambil jangka panjang ini. Di 630 ya untuk supportnya. Namun untuk potensi semester 2 saya melihat bahwa LPKR rencana supportnya itu nanti di 660 ya. Karena memang saya pikir 660 juga potensi support kuat dikarenakan sudah resistennya sudah tertembus 660, dan memang ada kecenderungan akan di semester 2 LPKR ini akan potensi menguat ya dan punya target di area 830 di semester 2 ini, dikarenakan memang beberapa ekspansi dari LPKR salah satunya akan bikin di pembangunan
ya saya agak lupa pembangunannya apa namanya, itu menarik juga buat saya. Dan memang PPKR ini memang kekuatannya di properti ya, Lipo Karawaci ini memang properti. Namun saat ini saya untuk short term ini kita bisa taking profit dulu terlebih dahulu, dan memang nanti kita akan lihat terkoreksinya di area bottom mana. Dan memang bottom yang paling kuat itu di area 630, sedangkan untuk bottom yang kedua itu di area 660. Kurang lebih itu yang disampaikan untuk LPKR. Oke, ada pertanyaan MDLN dan Mika. Mika ya, MDLN. Oke, untuk MDLN, Pak DCK strip 1. Untuk MDLN sendiri, saya pikir bahwa kita sudah bisa taking profit nih Pak, untuk MDLN. Karena memang harganya masih turun nih ke bawah, dan kemarin itu harganya di 284, dan pembagian dividennya 8 ya kemarin tanggal 7 Juli. Ini bisa masih taking profit Pak untuk sementara, karena memang kalau saya lihat secara stokastik ini sudah menyentuh ke bawah, ada tandanya dia akan turun bearish, dan memang penguatan dalam arti bullishnya sudah mulai lemah nih, dan memang bearishnya malah menguat sehingga ada potensi penurunan, apalagi sudah ada candle dua head candle hitam. Jadi memang untuk potensi hari ini saya sarankan untuk taking profit dulu di MDLN. Namun kalau misalnya Bapak belum punya, saya sarankan untuk hold saja dulu, karena memang kita akan memperhatikan nanti di area support kuatnya di 274. Ini bagaimana, karena area supportnya masih 274 nih. Kalau misalnya di 274 ada penurunan sampai di 260, ini ada potensi kita buy on weakness saja dulu untuk MDLN. Lalu Mika ya. Untuk Mika, oke. Oke, untuk Mika, untuk di chart nih Pak, ini menarik nih, karena memang saya perhatikan Mika ini sudah berada di area supportnya di 1000. Oke, di support kuatnya tuh di area 1800. Oke, saya gambarin aja biar detail kuat. 1886, dan ya ini area supportnya nih. Oke, untuk Mika ini bisa Pak diakumulasi beli, namun kalau saya perhatikan ini ada candle doji yang mengindikasikan polanya masih cenderung turun ke bawah. Namun untuk saat ini saya belum lihat dari stokastik ini adanya golden cross, jadi belum ada area penguatan. Namun untuk ditanam ini ada potensi, maksud saya ada potensi untuk kita menanam, namun tidak terlalu banyak Pak, untuk karena bisa jadi ini kita akan beli di spekulasi buy di area 1860, karena untuk sekarang kan masih di 1915. Jadi saran saya untuk Mika ini kita bisa dibeli di area supportnya di 1860 sampai dengan 1886. Namun untuk saat ini bisa juga untuk buy on weakness saja dulu, dengan potensi target itu paling short term itu di 2050. Kurang lebih itu Pak yang untuk Mika, karena kalau saya perhatikan secara stokastik ini belum ada sinyal penguatan, dikarenakan memang sudah masih turun di zona oversold, namun belum ada reversal atau pembalikan arah, dikarenakan belum ada golden cross. Namun untuk kita tanam untuk buy on weakness ini masih ada potensi baik Pak untuk Mika. Kurang lebih seperti itu. Ya, sama-sama Pak DCK strip underscore apa tuh Andrea satu TKU. Oke, Bapak Ibu terima kasih sudah
sudah bertanya pada hari ini Power Fokus pagi 10 Juli 2017. Semoga ini bisa jadi bahan pertimbangan untuk Bapak Ibu untuk melakukan trading pada hari ini. Terima kasih, selamat, karena ini sudah mulai jam 9, jadi saya mengundurkan diri. Terima kasih, selamat pagi, semoga cuan hari ini. Amin.